Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan surah Al-Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu kita ambil muqaddimahnya dan juga makna dari Al-Mutaffifin itu sendiri, yang kita lanjutkan dengan perilaku. Kenapa orang melakukan kecurangan dalam takaran dan juga timbangannya? Memang banyak faktor orang melakukan kecurangan. Dari salah satunya adalah ingin cepat mendapat keuntungan lebih banyak dan juga lebih cepat. Karena ini berkaitan dengan masalah harta benda. Kalau di dalam Al-Mutaffifin itu adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangannya, maka dalam perkembangan modern pun bisa bermacam-macam. Melakukan sunat terhadap bantuannya disunat, dipotong. Orang yang harus menerima 300.000 misalkan menjadi berapa? Yang diterimakan berapa Bapak Ibu? 280 misalkan. Mana yang 20? Biaya administrasi. Padahal untuk pelaksanaan ini itu sudah ada biayanya sendiri. Biaya untuk teknis pendistribusian bantuan itu sudah ada. Tapi kemudian masih merasa belum puas, belum banyak. Kemudian aji mumpung ada uang, kemudian dipotong. Anda mau bayar 20.000 dan terima 280.000, atau Anda tidak usah terima sama sekali gitu. Kalau Anda mau menerima dapat 280.000, karena yang 20.000 ada administrasi. Administrasi apa Pak? Ya administrasi lah, masa nggak ngerti administrasi? Nulis nama, kemudian mendata, kemudian ini dan itu. Kan tidak ada aturannya, kan sudah ada uang teknisnya sendiri gitu. Pokoknya administrasi. Kalau nggak mau bayar administrasi berarti tahun depan nggak dapat bantuan lagi. Padahal namanya ada, gitu. Padahal dia sebagai orang yang berhak menerima bantuan. Itu termasuk dalam Mutaffifin. Termasuk juga kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, ini ketika seseorang yang melakukan pengurangan takaran dan timbangan, sekalipun si penerima tidak tahu, akan tetap terhitung sebagai dosa. Dosa itu tidak harus kemudian korbannya tahu. Tidak tahu sekalipun, kalau pelakunya memang niat kemudian memotong dalam artian agar memperkaya dirinya sendiri, maka kemudian termasuk mutaffifin. Nah, ini harus kita hati-hati. Mungkin tidak mutaffifin terjadi dalam keluarga Bapak Ibu. Dalam keluarga ketika memberi bagian kepada anak-anaknya gitu. Nah, kalau mutaffifin ini kan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Jadi memberikan dan mengambil. Kalau pemberian orang tua tidak termasuk dalam ranah mutaffifin, karena orang tua memberikan pada anaknya, ini dikasih lauk sekian, ini yang kedua sekian, disesuaikan dengan usia dan juga ukuran lambungnya masing-masing. Tapi mutaffifin yang berkaitan dengan masalah hak orang lain, amanah yang harus ditunaikan kepada yang menerimanya. Jamaah rahimakumullah, dan kita mereview pada ayat yang berikutnya. Kenapa kemudian orang-orang melakukan mutaffifin, berbuat curang? Karena mereka itu adalah tidak yakin kalau mereka itu akan dibangkitkan. Dan bagi orang yang tidak beriman, maka mereka yazunnu di sini diartikan dengan orang yang tidak yakin. Orang dia tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Maka tidak berpikir bahwa perilakunya di dunia ini akan berlanjut di akhirat. Tetapi kata yazunnu bagi orang muslim, bagi yang muslim, kalau yang muslim kan beriman terhadap hari kebangkitan. Dia sudah beriman terhadap kebangkitan. Maka bagi orang yang muslim itu di sini memberi makna takkid, penguat, bahwa bukan bermakna mengira lagi, tapi orangnya itu sudah tahu bahwa mereka pasti akan dibangkitkan. Karena akan dibangkitkan, maka akan dimintai pertanggungjawaban.
Ini nanti kaitannya dengan pembahasan kita pada malam kali ini. Orang yang akan dibangkitkan pada hari akhir, sedangkan dia membawa dosa dari mengambil harta orang lain yang tidak menjadi haknya. Membawa harta orang lain sampai mati yang tidak menjadi haknya. Padahal tidak seberapa. Dia ngambilnya tidak seberapa. Saya sempat lihat timbangan kalau misalkan kayak gini Bapak Ibu, ditembel misalkan. Tembel itu menambah berat nggak sih? Menambah berat kan? Mana tadi timbangan yang roto? Malah nggak ada timbangannya, hilang Pak. Timbangannya hilang. Nah ini apa? Nah ini tembelan. Sidak pasar. Polisi temukan kecurangan timbangan jelang Idul Adha. Kami ada sidak. Nah kayak gini, ini kemudian ada tembel-tembelan dan selain sebagainya ya. Itu kan nambah berat. Bapak Ibu kalau misalkan nimbang kerupuk sekilo dengan brambang 1 kilo, berat mana? Sama apa berat brambangnya? Kalau sama-sama 1 kilo ya sama berat itu. Nah inilah kemudian ada timbangan, ada anak timbangan. Jika dalam mufasir membahasakan yang bulat-bulat ini namanya anak timbangan. Yang tempat di sini ini adalah timbangannya. Jadi kan harus sama, timbangan dengan anak timbangan sama. Jadi sebelum nanti ada kesamaannya. Nah semua akan kemudian dihisab. Kita yakin bahwa amal kita akan ditimbang oleh Allah, tapi kita tidak tahu seperti apa timbangannya. Nah itu tidak perlu kita pikirkan, tapi kita cukup yakin bahwa amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah SWT. Nah orang-orang yang kemudian tidak mengira bahwa akan dibangkitkan, tidak hanya ayat 4 ini tidak hanya untuk perbuatan mutaffifin, orang yang curang terhadap takaran dan timbangannya, termasuk dalam ukuran yang skala lebih luas. Jadi kalau misalkan seseorang tergoda untuk bermaksiat, bayangkan bahwa kalian nanti akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan kemaksiatan yang dilakukan akan diperlihatkan oleh Allah di hari akhir nanti. Kemaksiatan yang barusan dilakukan itu akan diperlihatkan. Malu tidak, luar biasa malunya. Belum lagi kemudian nanti balasannya. Kapan itu? Liyaumin azim, pada satu hari yang besar. Liyaumin azim bukan lil yaumi, tapi liyaumin. Beda. Liyaumin azimin ini dalam bentuk isim nakirah, kata kerja yang umum, kemudian disifati dengan azimin yang besar. Maknanya adalah betapa hari ini kemudian dimuliakan oleh Allah. Hati-hati ya, jangan meremehkan hari akhir. Maka jangan seperti orang yang bercanda dengan neraka. Wah, ini apa namanya, koneksinya harus dibantu ini biar kemudian saset. Maka kemudian tidak boleh bercanda dengan neraka, apalagi kemudian bercanda dalam kondisi bercanda, entah itu membuat konten misalkan, maka yang demikian itu juga tidak diperbolehkan. Nah, pakai kaos lagi, ini yang depan ceria, yang belakang ini mikir-mikir, bener gak? Nah sebagainya. Kalau ini berjamaah, ya toh, bercanda. Ini bercanda soal neraka dan hukumnya haram Bapak Ibu. Tidak boleh kemudian bercanda terkait dengan akhirat. Ini kan bercanda ya. Ya ini. Ada nggak yang berbareng-bareng? Wah ini kali ini baru lihat dia. Kali ini sudah masuk. Nah sudah masuk kemudian bercanda dengan neraka. Hati-hati ya. Jadi nggak usah kemudian ikut menginstal aplikasi yang seperti ini. Kemudian di neraka banyak. Ini mungkin ada yang pakai tas ransel lagi. Nah, di neraka pakai tas ransel dan sebagainya ya. Nah ini tidak boleh kita lakukan. Termasuk juga kalau kita sebagai orang tua perlu juga boleh kok kemudian lihat HP pada putra-putrinya. Nak, HPmu ada apa toh? Ada aplikasi yang nyeleneh nggak? Nggak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Liyaumin azim. Maka pada hari kiamat nanti, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia bangkit menghadap lirabbil alamin, Tuhan seluruh alam.
Nah, semuanya akan kemudian dibangkitkan. Maka liyaumiddin, maliki yaumiddin, Allah akan menguasai hari akhir. Allah itu penguasa Bapak Ibu, bukan memiliki tapi penguasa. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas adalah rajanya manusia, menguasai, tidak hanya memiliki manusia tapi menguasai manusia. Buktinya adalah Allah mampu melakukan apapun yang diinginkan terdapat yang pada manusia. Kalau menguasai itu berkuasa penuh. Kalau memiliki hanya sekedar memiliki. Kita memiliki kuku tapi tidak menguasainya. Buktinya kita tidak bisa menahan kuku jari jemari kita untuk tidak panjang. Nggak bisa kan Bapak Ibu? Kita memiliki gigi, tidak menguasai. Kadang gigi kita kemudian gingsul. Gingsul itu apa ya? Kemudian kadang lepas tanggal. Jadi kemudian nyelilit. Kemudian kita punya asam urat, hanya memiliki, nggak bisa menguasai, buktinya nggak bisa mengendalikan. Gimana kabar Bapak Ibu setelah hari raya Idul Adha? Ngeliang-ngeliang apa buatan? Aman ya? Aman. Berarti masjid ini harus sekali-sekali ngajak Bapak Ibu makan kambing ya, biar aman. Sesuai dengan nama masjidnya, Masjid Al-Aman. Kalau kemarin ada geliang, santai Pak. Di seberang jalan ada apotek. Nah, yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana kemudian manusia akan dibangkitkan menghadap Tuhan seluruh alam. Tadi kita sampaikan bahwa kita hanya sekedar memiliki, tidak menguasai, Allah yang menguasai. Jadi itu adalah kita tidak memiliki, tidak menguasai terhadap diri kita. Pembahasan berikutnya jamaah rahimakumullah ada pada ayat yang ke-7. Di wa nusyari waqti satil fujjar. Catatan amal buruk manusia termasuk juga amal baiknya, semua akan kemudian dirangkum menjadi satu. Dan kisatul fujjar, bagaimana orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Pernah nggak orang melakukan maksiat bangga dengan kemaksiatannya? Pernah lihat? Pernah kan ya? Orang bangga dengan kemaksiatannya. Kalau sekarang ada yang melakukan seperti itu, dulu sudah ada. Zaman Nabi Soleh alaihissalam itu sudah ada. Orang yang membunuh onta Nabi Soleh itu kemudian diarak dan dieluk-elukan bagikan pahlawan karena berani membunuh ontanya Nabi Soleh yang sudah diultimatum untuk tidak diganggu, apalagi sampai dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, sekali-kali tidak. Ini huruf bantahan. Kalla, huruf-huruf bantahan. Tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak seperti yang kalian harapkan bahwa kalian akan selamat dengan pekerjaan, dengan perbuatan curang terhadap takaran dan juga timbangan itu. Inna, sesungguhnya. Nah, kalau coba kita lihat di sini kita lihat setelah kata kalla. Ada berapa banyak kata kalla di dalam Al-Qur'an? Kalla ya, cukup banyak bagian depan ini. Kalla dan juga kalla, sekali-kali tidak. Ini kemudian memberikan bantahan Bapak Ibu. Jadi membantah asumsi pada ayat sebelumnya. Kalau orang yang melakukan kecurangan itu menganggap dirinya aman-aman saja, tidak ada kemudian ancaman, baik mohon maaf yang muslim maupun yang non muslim melakukan kecurangan terhadap takaran timbangan, kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya kitabal fujjari, catatan orang yang durhaka, lafi, benar-benar, sijjinin, tersimpan dalam sijjin. Sijjin adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Maka tadi dalam contohnya judulnya adalah Diwanus Syarri, catatan kumpulan, catatan amal-amal yang buruk dari masing-masing orang. Nah, kita tidak menginginkan memiliki sijjin. Itu catatan keburukan. Berarti adalah keburukan yang dilakukan di dunia itu sampai meninggal tidak diampuni oleh Allah. Itu faliyatubillah. Maka di sini kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan sekali-kali begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Maka kalau kita lihat sijjin dalam bahasa Arab, bahasa komunikasi, sijjin juga bermakna penjara. Sijjin itu penjara. Jadi orang yang terpenjara, terjaga,
terjaga, nggak bisa keluar. Sama, catatan keburukan ini juga tersimpan dalam sijin, dalam penjara, tapi penjara buku catatannya. Kita lihat jamaah rahimakumullah ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 di sini, irtada'u, hati-hati kalian. Karena ayat ini merupakan ancaman. Inzajaru amma antum alhi minat tatfifi wal ghafla anil ba'ts wal hisab. Hati-hati ya kalian yang lalai terhadap hari perhitungan dan juga hari kebangkitan. Kalian yang melalaikan, artinya ketika melakukan maksiat itu tidak ingat bahwa akan dibangkitkan. Kalau kita mau mengendalikan nafsu dalam diri kita ketika ada godaan untuk bermaksiat, maka bayangkan azab yang disediakan oleh Allah dari kemaksiatan itu yang akan dilakukan. Terpancing untuk marah, lihat, bayangkan kemudian dampak negatif yang akan muncul setelah orang itu marah. Kemudian mau membentak anak, lihat bagaimana kemudian dampak negatif yang terjadi pada anak setelah dibentak sama orang tuanya. Sehingga kalau kita membayangkan itu nggak jadi. Termasuk juga dulu kemudian ada yang tergoda untuk maksiat, maka bajunya itu dilepaskan Bapak Ibu. Terus ngapain? Guling-guling di atas padang pasir. Untuk apa? Merasakan rasa panasnya padang pasir. Setelah itu kemudian dia mengatakan, rasakan wahai tubuh dengan panasnya padang pasir ini. Dengan padang pasir saja kemudian kita merasa panas, apalagi kemudian dengan api neraka. Kamu nggak tahan kan? Seolah-olah itu dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Maka jangan maksiat gitu. Jadi mau menghentikan keinginan maksiatnya, kemudian dihempaslah badannya ke pasir yang panas. Hari ini Saudi, Mekah kurang lebih 45 derajat Celcius. Jadi ada tadi saya lihat habis rapat beberapa jamaah haji kemudian, loh kok di musola hotel? Iya, kita tinggalnya agak 7 kilo dari haram. Tapi memang ada banyak bis. Kalau nggak keluar, di luar panas 50 derajat Celcius. Itu daerah Sisa. Oh gitu ya. Terus saya cek di live yang Mekah itu 45 derajat Celcius. Maka orang-orang yang sedang tawaf itu bawa payung. Kelihatan payungnya Bapak Ibu. Panas. Ya nek panas kalau kita ngukur seperti itu, telur misalkan taruh di padang pasir, tutup dengan pasir dengan ketebalan yang tipis, itu bisa setengah matang. Monggo jangan coba. Ke sana beli tiket ke Saudi, cari padang pasir, bawa telur, taruh di situ, tunggu siang hari nanti setengah matang. Terbukti balik lagi ke Jogja. Betul Ustaz gitu. Jangan gitu saja. Maka fa innal fujjara wa minhum al mutaffifun a'maluhum maktubah fi diwani syarri. Maka orang-orang yang durhaka, di antara orang-orang durhaka itu adalah orang-orang al mutaffifun, orang-orang yang curang. A'maluhum, amal perbuatan orang-orang yang curang ini tertulis di dalam diwani syarri, di dalam buku-buku catatan tentang yang buruk-buruk, dan tertulis sebagai ahlun nar, dan terus sebagai penghuni neraka. Faliyatubillah. Jadi ancamannya neraka Bapak Ibu. Maka sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Bagaimana kalau misalkan sekarang tobat? Saat saya tobat, dulu sebenarnya saya mengurangi takaran orang-orang yang beli di tempat saya. Ya tepatnya bagaimana? Ya kembalikan haknya. Wah susah, ya susah bagaimana? Usaha dulu. Bisa nggak kemudian ada jalur pintas untuk tobat gitu kemudian? Kalau istighfar saya harus berapa kali istighfar? Ya bukan gitu, itu haknya orang. Bukan antara kita, bukan antara manusia dengan Allah. Tapi kemudian manusia dengan manusia yang lain. Ada hak orang lain yang terambil, maka harus dikembalikan. Lah gimana cara? Ya Anda usaha. Masa mau tobat kok susah banget sih? Loh bukan susah banget. Anda kemudian ketika mencuri takaran dan timbangan mengambil hak orang lain aja, Anda kemudian merasa senang. Sekarang Anda rasakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Maka dalam surah Al-Humazah ayatnya berbunyi allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu kemudian naik sampai membakar hati orang yang mengumpat dan mencela. Nah, surah Al-Humazah. Agar apa? Salah satu mufassir menyebutkan agar dia merasakan sakitnya hati dibakar oleh api neraka, sebagaimana dia tahu betapa sakitnya orang yang digibah, diumpat dan dicela ketika di dunia dan tidak membalasnya. Nah itu kemudian balasannya. Sama kemudian kalau bertobat, ya sudah, jika sudah berusaha dari 100 orang pelanggan itu 60 sudah teridentifikasi dan sudah diberikan haknya, kemudian minta maaf kepada yang bersangkutan,
atas dosa kecurangan itu dan dia bertobat pada Allah, maka selesai. Masih ada 40 lagi. Nah, 40 orang ini dicari. Sudah berikhtiar, ternyata sudah tidak dapat. Allah Maha mengetahui ini si fulan ini dia betul-betul tobat dan mau mengembalikan hak orang lain yang telah dia ambil, tapi dia tidak berhasil. Maka usahanya bagaimana? Usahanya adalah dihitung, diakumulasikan, disedekahkan dengan niat untuk pahalanya orang yang pernah diambil timbangannya oleh dirinya tadi. Ya Allah, saya sedekah ini untuk orang-orang yang haknya pernah saya ambil dan saya tidak tahu kemana harus mengembalikannya. Maka terimalah dan sebagai pahala bagi orang-orang yang terambil haknya oleh saya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, mari diingat dulu ketika SMA misalkan, kalau ngambil gorengan 2 bilangnya berapa Bapak Ibu? Ngambil 5 bilangnya ini sekol, gorengan kalih sekol. Nah, itu pripun? Gorengan kalih sekol. Gorengannya kalih napa gorengan kalih sekol? Kalih itu dengan gorengan, makan gorengan, kalih itu jumlahnya 2, gorengan 2, sekol itu nasi sama sayur itu sekol. Nah, gorengan kalih sekol. Nanti yang jualan bilang gini, gorengannya kalih lan sekol apa gorengan kalih sekol? Gorengannya 1 sama nasi gitu. Oh, pokoknya gorengan kalih sekol lah, pinten jangan hitung lah. Ini kalau sudah ada niat seperti itu sejak SMA, ini punya bakat ini. Ini punya bakat ini. Nah, jadi terus terang aja, sekol kalih gorengan, berarti 1-1, nasinya 1, gorengannya 1, kalau kayak gitu. Karena kalih bisa bermakna 2 atau bisa bermakna dengan, itu kalih dalam bahasa Jawa. Nah, sijin au fi habsin dayikin syadidin au fi habsin, orang yang kemudian melakukan kecurangan itu dalam himpitan yang kuat, terhimpit dia terhimpit, merasa di dunia kemudian mengambil haknya orang lain, merasa longgar, tapi balasannya adalah kemudian dihimpit. Maka sijin dari kata asijnu, ad-dayiku wal habsu, dayik sesuatu yang sempit, al-habsu adalah tertahan. Ngapunten, oh Bapak Ibu pernah merasakan ketindih ketika tidur? Gitu. Tapi jarang ya yang orang pengajian di masjid pengajian tidur kemudian merasa ketindih gitu, jarang ya. Apalagi kemudian di masjid tidur ngantuk pengajian kemudian ngelindur gitu, kemudian teriak-teriak, itu jarang. Nah, ibarat orang yang disedekap dari belakang. Bagaimana kemudian kisah Nabi Muhammad SAW menerima surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian disedekap oleh malaikat Jibril dari belakang. Ya sama seperti kalau kita dengan teman kemudian dipegang dari belakang untuk bernafas, kemudian dipegang keras erat, itu susah atau tidak? Susah kan? Untuk nafas itu susah. Untuk mengembangkan paru-paru itu kemudian susah Bapak Ibu. Nah, orang yang kemudian melakukan tatfif, curang terhadap takaran dan timbangan, ini juga akan merasakan hal demikian itu. Ya, orang kemudian dengan hartanya yang pas-pasan beli beras dengan harapan bisa dapat 1 kilo maksimal, ternyata dikurangi padahal beras ini kemudian sangat diperlukan. Nah, inilah kejamnya itu. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau apa itu sijjin? Kalau kita lihat sesuatu yang kemudian dimulai dengan wa ma adraka di dalam Al-Qur'an, wa ma adraka seperti inikah? Ada 12 wa ma adraka ma yaumul fasli, wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma sijjin, wa ma adraka ma illiyun, wa ma adraka ma tariq, wa ma adraka mal aqabah, wa ma adraka ma lailatul qadr, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma hiyah, wa ma adraka mal hutumah. Kalau dimulai dengan wa ma adraka, dan tahukah kamu, ini tahukah engkau, maknanya adalah kita tidak tahu secara detil tentang hal itu yang ditanyakan. Jadi Allah menanyakan sesuatu yang kita sendiri dikasih informasi yang terbatas. Kita terbatas, sebatas informasi yang Allah berikan, tapi tidak detil. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum adalah kitab yang berisi catatan amal. Nih, sama seperti kalau kita lihat wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqaddah allati tattalu alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumadad. Itu tingginya seberapa gitu ya, misalkan
Mal hutomah, hutomah itu neraka hutomah yang artinya adalah menghancurkan. Setiap yang dimasukkan ke dalam neraka hutomah itu menghancurkan. Seperti apa? Berapa panasnya? Berapa derajat Celcius panasnya? Berapa lebarnya? Bagaimana dindingnya? Kita tidak tahu dengan detail. Allah mensifatkan tentang yang disebutkan dengan wa ma'adroka, dalam hal ini adalah hutomah, dengan informasi yang luarannya saja. Apa itu sijin? Kitabum marqum, adalah kitab berisi catatan amal. Maka di sini disebutkan bahwa wa ma'alamuka anta wa laqamuka wa ma huwa sijin. Nah, apa itu kemudian sijin? Sijin adalah kitab alladzi rasadat fihi asma'uhum. Jadi catatan amal yang di dalamnya ada nama-nama mereka. Ini si fulan melakukan kecurangan pada tanggal, hari, waktu seperti ini kecurangan dan ini menjadi korbannya. Kemudian dia melakukan lagi pada tanggal waktunya, dia melakukan lagi dan terus menerus, dan tidak kemudian ada catatan pertobatan. Maka di sini adalah fawa kitabun masturun bayyinul kitabah. Jadi catatan dalam buku ini sangat jelas dan rinci dan tidak bisa dibantah. Pelakunya nggak bisa bantah. Tidak seperti kemudian di pengadilan di dunia ada tuduhan kemudian terus membantah, menghadirkan bukti-bukti. Sudah tidak bisa terbantah dan yang ada adalah pengakuan dan penyesalan. Maka jamaah rahimakumullah, sekalipun sekarang ini kita yang kemudian bukan berprofesi sebagai pedagang misalkan, tapi tetap harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-mutaffifin ini. Sehingga di saat kita ada kesempatan untuk berdagang, kita ingat surah al-mutaffifin. Dulu kan orang-orang Madinah, Bapak Ibu, sebelum kedatangan Nabi, itu mereka menjual, misalkan ada burung, tak jual ya, burung ini tak jual 5 rial, beli, silahkan tangkap sendiri. Mana duitnya? Bayar 5 rial, bayar. Mana burungnya? Itu tangkap sendiri itu burung kamu tuh, warnanya kayak gitu itu, titani itu burung kamu. Dulu orangnya berbuat gurur, jadi curang dalam jual beli sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Ya 11-12 lah dengan Makkah. Tapi kemudian tidak separah dengan Makkah. Kalau Makkah lebih pada keyakinannya, akidahnya, Madinah dalam hal muamalahnya. Sekalipun akidah menyimpang juga ada. Bahwa kitabun jami'u li amali syar'i sadir minasyayatin wal kufra wal fasaqah. Termasuk juga perilaku yang buruk yang dilakukan dari manusia, kemudian setan-setan, orang-orang yang kufur dan orang-orang yang fasik. Nah, ini kemudian jamaah rahimakumullah, tidak ada yang kemudian tadi ingkar terhadap catatan dalam kitab ini, dan kemudian tidak ada yang salah dalam pencatatannya. Nggak ada yang salah. Jadi salah typo itu nggak ada. Kemudian salah ukurannya itu tidak ada. Maka tugas malaikat raqib atid mencatat. Orang ini maksiat, ditulis maksiat. Orang ini tobat dari maksiatnya, ditulis tobat, gitu. Jadi catatan yang dulu ya ada, masih ada. Tapi kalau sudah tobat bagaimana, Ustaz? Orang ini berbuat curang, kemudian terus dia tobatnya diterima oleh Allah. Ya kan tertulis tobatnya diterima oleh Allah. Apakah akan dituntut dengan kecurangan sebelumnya? Tidak, karena sudah bertobat. Tapi Allah perlihatkan dulu pernah melakukan kemaksiatan. Nah, jamaah rahimakumullah, sejak kita balik, masih ingat Bapak Ibu kapan balik? Masih ingat nggih? Nggih, masih ingat. Sangat kita sudah ingat. Sampai sekarang ini kemudian jadi perlu kita evaluasi muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sambil mengingat-ingat ketika istirahat, pernah nggak saya itu mencuri misalkan ya? Ada yang tidak pernah mencuri Bapak Ibu? Berarti belum bahagia masa kecilnya. Dulu saya masih ingat ketika masih madrasah diniyah, belum balik. Tadi ada yang minta belimbing, belum dikasih izin kok sudah di atas ya gitu. Jadi yang punya belimbing tuh ngerasani kami, Bu, Le minta belimbing ya, gitu, jawab sendiri, tanya-tanya sendiri, jawab sendiri. Jadi kita sudah di atas, sudah makan belimbing, yang punya baru datang. Tadi ada yang minta belimbing ya, belum dijawab kok sudah pada di atas, nangkring di atas itu. Hanya kita juga minta maaf yang seperti itu. Nah itu kemudian kita koreksi, kita pembersihan terhadap amalan kita masing-masing. Ada tidak? Ada, alhamdulillah. Berarti Allah ingatkan, Allah beri kesempatan kita untuk bertobat. Tidak ada, alhamdulillah. Karena kita tidak melakukan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ada makna sijin yang lain.
Wa qad arafna sabiqan anna ba'dahum yara anna sijin huwa makanun wa huwa jahannam wa hiya asfalus safilin. Sijin adalah tempat. Ya, sijin adalah tempat dan dia berada di neraka jahanam. Posisinya di mana? Asfalas safilin. Adalah tempat yang paling bawah. Asfal itu adalah yang paling bawah, safilin bawahnya bawah. Berarti mungkin bahasa kita adalah keraknya neraka. Kerak yang paling bawah. Paling bawah itu menunjukkan kehinaan, betapa hinanya sampai bawah. Jadi kemudian nggak usah kemudian bergaya, wah mendingan mendingan kita di neraka, milih neraka VVIP atau surga ekonomi misalnya kan. Sama aja, mau neraka VVIP atau neraka ekonomi sama saja, sama-sama tidak enak. Neraka bagian atas, neraka bagian tengah atau neraka bagian bawah sama-sama tidak enak. La yamutu wa la yahya. Tidak kemudian mati dan juga tidak hidup karena tidak bisa merasakan kenikmatan di situ. Maka asfalas safilin, yang paling bawah, sama seperti orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Kalau ini adalah asfalas safilin. Kalau munafik dia menyembunyikan sikap aslinya dan menampilkan yang tidak aslinya, menyembunyikan kekufurannya dan menampilkan keislamannya. Kalau mutaffifin adalah curang, mengambil haknya orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang halus. Bapak Ibu, Ustaz, berdosa nggak kalau ada orang curang tapi yang dicurangi kemudian tidak nuntut? Lah gimana mau nuntut bang, dia tidak tahu dicurangi? Kan timbangannya diambil sedikit, dikurangi, misalkan dikurangi, kalau misalkan rambutan 1 kilo ada 25 biji, cuma dikurangi 1, kan nggak ketahuan. Apakah berdosa pelakunya? Ya tetap berdosa. Tapi kan yang korbannya tidak marah, nggak harus nunggu marah. Ini mengambil hak orang nggak marah karena dia tidak tahu. Kalau tahu bagaimana? Kalau tahu malah akan mengingatkan, kamu mau mengembalikan atau tidak? Kalau kamu mengembalikan, haknya saya selesai di dunia. Kalau kamu nggak mengembalikan, berlanjut di akhirat, menjadi tabungan saya, menjadi simpanan saya, investasi saya di akhirat nantinya. Itu waliyadzubillah. Nah, kitabum markum laisa tafsiran liqaul wa ma adraka masjidin. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah. Jadi kitabum markum ini adalah tadi menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang tertulis, la yuzadu fihi ahad wala yanqusu minhu ahad. Jadi yang tertulis di dalam kitabum markum ini tidak ada satupun yang mampu menambahkan catatan dan tidak ada satupun yang mampu mengurangi catatan. Jadi yang kita lakukan itu yang menjadi itu yang kemudian akan tertulis di situ. Wailun yauma idzil lil mukadzibin, dimulai dengan kata wailun, celakalah. Yauma idzin, pada hari itu kemudian disampaikan dalam bentuk nakirah. Kapan? Hari itu Allah merahasiakan kepada kita. Kita tidak tahu kiamat kapan terjadi, kita tidak tahu, tapi dia pasti akan terjadi. Kebangkitan kapan akan dibangkitkan, waktunya kita tidak tahu, tapi pasti akan terjadi. Yaumul hisab kita tidak tahu kapan dan pasti akan terjadi. Nah, maka kemudian itulah Allah ungkapkan dalam bentuk yauma idzin, dalam bentuk isim nakirah. Lil mukadzibin, bagi orang-orang kadzaba yukadzibu, dari 4 huruf. Kadzaba, kaf, za yang pertama adalah sukun, zal yang kedua adalah fathah, kemudian ba fathah. Kadzaba. Kadzaba wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, taf'alan, mufa'alan, fawa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Nah, kalau di sini adalah kadzaba yukadzibu, isim fa'ilnya adalah mukadzibun, mukadzibani, mukadzibuna, rafa. Kalau nasab mukadziban, mukadzibaini, mukadzibina, jar mukadzibin, mukadzibaini, mukadzibina, dan ini adalah bentuk ketiga mukadzibina karena ada huruf jar. Nah, ini dari isim fa'il, artinya adalah pendusta. Apa maknanya kalau ada fathah, ada tasdid di tengah kadzaba ini? Berarti dia berdustanya tidak hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Qata'a itu memotong, Bapak Ibu. Tapi kalau qatta'a memotong-motong. Dan dengan tambah tasdid di huruf yang tengah, qa, ta dan ain, qata'a memotong, sekali motong. Tapi kalau berkali-kali huruf tengahnya ditasdid, qata'a yuqatti'u,
itu adalah memotong-motong. Mukadzibin artinya adalah orang yang sering berdusta sehingga disebut dengan pendusta. Lapendos, lelaki penuh dosa, lapendos. Nah, dilanjutkan di sini, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Siapakah mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang yang kemudian disebut pendusta adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Gak yakin dan tidak percaya dengan hari pembalasan. Nah, jamaah rahimakumullah, dia tidak yakin, boleh karena kemudian kekayaannya di atas rata-rata, atau kemudian dia tidak ada harapan untuk kemudian keluar dari ujian kemiskinannya. Boleh jadi karena mereka tidak beriman terhadap hari pembalasan dan tidak beriman terhadap hari pembalasan. Maka disampaikan ai azabun syadidun yaumal qiyamah. Jadi azab yang pedih. Maka azab yang pedih yaumal qiyamah pada hari kiamat. Liman kadzaba bil ba'tsi wal jaza. Orang yang mendustakan kebangkitan dan pembalasan. Wa bima jaa bihir rusuluh, dan apa-apa yang datang bersama dengan para utusan. Jadi mendustakan Al-Quran, mendustakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk pendusta. Termasuk tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nggak ada hari kebangkitan. Orang kalau sudah mati ya sudah selesai. Jadi menjadi tanah, hancur lebur, sudah. Itu orang kalau tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Orang tidak percaya dengan hari pembalasan. Nggak ada pembalasan. Orang kalau sudah mati sudah selesai, nggak ada hari balasan. Ini karena tidak beriman. Seyogianya kita adalah menjadi orang yang karena kita beriman terhadap hari akhir, itu malah kemudian tidak melakukan kecurangan terhadap takaran dan juga timbangan. Nek bisa malah ngangetin. Nah, mengangetin itulah kemudian menyelamatkan usaha kita. Jadi bisnis itu tidak hanya untung dan rugi, tapi bisnis itu adalah surga dan neraka. Itu bisa menjadi surga nerakanya pelakunya. Bisnis tidak hanya untung rugi. Yang penting kalau saya tidak untung, terus ngapain saya berbisnis, saya berjualan seperti ini? Ya, boleh untung tapi kemudian sewajarnya tanpa harus mengambil hak orang lain. Ya, harus macam-macam. Termasuk gini Bapak Ibu, mengurangi takaran dan timbangan, merubah tanggal kadaluarsa, memperpanjang, itu termasuk di dalamnya kecurangan itu. Barang ini kemudian kadaluarsanya adalah bulan Juni, tanggalnya tanggal 14 besok, wah susah ini. Gimana? Dibuat bulan Agustus. Semula angka 6 kemudian berubah menjadi angka 8. Wah, berarti sudah makan barang kadaluarsa 2 bulan Bapak Ibu. Ketika kemudian terjadi pencernaan tidak sehat, kemudian komplain habis makan ini kok tidak sehat. Oh, mungkin kamu nggak baca bismillah kali. Oh, dengan entengnya ngomong kayak gitu. Mungkin kamu makannya tidak baca bismillah kali, makanya kamu sakit. Padahal dia tahu karena sudah kadaluarsa. Nah, itulah termasuk juga usaha kecurangan-kecurangan dengan perkembangan teknologi bisa kemudian menjadi apik dan juga tidak ketara dengan bagus ya. Sama gabah kering itu berapa tahu Bapak Ibu harga gabah kering? Lebih mahal gabah kering apa gabah basah? Kering itu harga gabah kering. Kok jadi Arab? Harga gabah kering. Oh, hari ini ada update-nya nih. 6.500 katakanlah nggih, harga kering 6.500. Jadi sudah disak-sak gitu. Di bawahnya kering, tengahnya kasih gabah basah. Kan lebih berat gabah basah. Atasnya dikasih gabah kering. Jadi caranya bagaimana? Karena nanti pengecekan, ngapunten kalau misalkan ini adalah karung, kadang pengecekannya dari bawah, ditusuk pakai alat kayak pensil itu untuk mengambil gabahnya. Oh, kering. Nusuk yang atas, oh kering. Tengahnya ditusuk. Oh, kering. Kenapa? Karena yang dekat dengan saknya dikasih kering, kemudian yang tengah-tengah dikasih dengan gabah yang basah. Punya alatnya, memang nekat banget dan niat banget. Ya, dia memang niat banget. Yang kalau kita lihat kemarin adalah yang karet isinya batu. Ya kan? Kok karet isinya batu gimana ya? Pohon karet atau air karet ya? Kemudian dalamnya itu batu. Jadi kalau misalkan dalamnya batu biar apa?
untuk menambah berat. Jadi taruh di dalamnya, ngapunten misalkan kayak gini. Ini kan kemudian dibuka-buka tuh. Masa karetnya hitam kayak gini, karet hitam. Orang kalau mau beli kan air karetnya kotor. Kemarin waktu mudik itu juga gitu. Kita lihat pohon karet tapi kasih caping. Biar kemudian air hujan tidak bercampur dengan air karet. Ini kayak gini, batok-batokan. Ini pabrik gak suka getah karet ini. Ya, kayak gini penampilan kayak gini. Kemudian masih ada yang lebar. Nah, ini kan, itu termasuk juga hal yang tidak baik, berbuat curang. Galon Pak, ini digergaji dalamnya galon, isinya air. Ini isinya galon, niat banget toh. Nah, niat banget kayak gitu. Dikira tidak diperiksa, gitu. Nah itu rugi banyak. Beri getah karet jumbo, saat dibedah ternyata isinya galon. Kasihan. Ya memang harus hati-hati kalau dalam bentuk yang besar-besar. Maunya sih dalam bentuk yang batok-batok itu, tapi kan sudah dijadikan satu, ya kan? Kayak isinya tanah. Dalam isinya tanah ini isinya tanah. Kasihan gitu kan, kasihan. Maka dia menjadi orang yang terzalimi. Kalau terzalimi kan doanya mustajab. Kalau mustajab kembali kepada pelakunya, kepada orang yang menjualnya, itulah. Maka disebut fahaulail mukadzibuna humul ladzina la yusaddiquna biwuqil jaza. Memang dari awal dia tidak yakin terhadap hari pembalasan. Kita sebagai orang yang datang ke pengajian, mendengarkan pengajian, maka yang kita dapatkan menjadi ilmu untuk meredam, tidak memberanikan diri melanggar batas-batas hukum Allah. Gak apa-apa, dilanggar baik. Loh, kamu kok berani? Kamu gak takut dengan balasan Allah? Saya tahu bagaimana cara bertaubatnya, karena saya udah ikut pengajian, diajari bagaimana cara tobatnya. Ya bukan kayak gitu. Orang ini kemudian tidak yakin terhadap keberadaan hari balasan dan kemudian tidak menjauhkan dari perbuatan kecurangan itu sendiri. Nah ini kemudian disampaikan wahada wa'id lidzamil lil bayan. Maka wailu yauma idzil lil mukadzibin ini adalah kemudian ancaman untuk mencela. Jadi ancaman sekaligus mencela pada pelakunya yang tidak berhenti dari kedustaan. Dia tidak berhenti. Nah, li'anna kulla mukadzib fal wa'id yatanawalu. Setiap orang yang dusta akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Kalau sampai kemudian meninggal dan tidak bertobat, maka jatuhlah ancaman pada dirinya. Atau kemudian di sini sampaikan lebih jelas. Sawaun kana mukadziban bil ba'tsi, apakah dia hanya mendustakan hari kebangkitan atau kemudian ayat-ayat Allah yang lainnya. Hanya satu ayat dalam Al-Quran didustakan, itu sama seperti mendustakan Al-Quran secara keseluruhan. Nah sampai di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan perilaku orang-orang yang melakukan kecurangan dalam jual belinya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Inilah terkait dengan hubungan sosial kita. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Hallelujah.
Ya, mekaten ibu bapak jamaah rahmatullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.